Pemirsa, sebuah pementasan wayang ramai diperbincangkan di jagat media karena ada adegan pertikaian wayang dengan seseorang sosok yang dinilai mirip pendakwah lain. Soar mbok usik-usik. Kamar di kamar mbok ganggu ki cangkemmu opot. Ya kowe rasane wayang rasane cangkem kowe. Sosok yang habis babak belur dalam pertunjukan wayang itu viral di media sosial karena warganet mengasosiasikan tokoh itu dengan pendakwah lain. Pertunjukan ini digelar di Sleman, Yogyakarta pada Jumat pekan lalu. Pagelaran wayang diadakan di sebuah pondok pesantren Pora Aji yang dimiliki Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang biasa disebut Gus Miftah, serta diinisiasi dalam kenamaan Ki Warseno Sleng asal Sukoharjo. Video wayang ini diperbincangkan warganet karena sebelumnya video dakwah Ustadz Khalid Basalamah viral di media sosial karena membahas hukum wayang dalam agama Islam. Usai dikritik sejumlah pihak, Khalid Basalamah menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Mencintai negara kita. Khalid menegaskan. Ya, sudah bergabung bersama kami langsung dari luar studio ada Gus Miftah yang akan menjawab polemik video wayang yang viral tadi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, apa kabar Gus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wahyu. Baik, Gus, silakan klarifikasinya langsung atas video yang menghebohkan jagat maya itu. Monggo. Terima kasih Mas Wahyu dan Metro TV. Yang pertama perlu dipahami, bedakan antara yang nanggap wayang sama dalang. Awalnya adalah saya ditelepon beberapa dalang dan seniman di Jogja. Gus Miftah kok udah lama nggak wayangan? Yang perlu dicatat, saya tiap tahun tuh wayangan sebelum pandemi. Bahkan setahun bisa 2 kali. Artinya, memang tahun ini niat untuk wayangan. Kalau kemudian wayangan ini dikira merupakan respon dari persoalan wayang yang terjadi, saya pikir kurang pas. Nah, atas permintaan teman-teman dalang dan seniman, maka saya menggelar. Kebetulan yang telepon saya itu adalah salah satunya Ki Warseno Sleng, yang kemudian beliau berkenan untuk menjadi dalang di pentas wayang malam itu. Nah, posisi saya sebagai orang yang menjadi panitia, itu pun ketua panitianya santri. Nah, kita siapin panggung, siapin sound, kemudian para seniman ngumpul di situ. Maka ada banyak dalang, tidak hanya Ki Warseno Sleng dan anaknya, tetapi banyak yang lain, termasuk bintang tamunya Budayati Pesek dan lain-lain. Nah, yang perlu dipahami, dalang itu punya otoritas, sehingga lakon yang dipentaskan itu ya terserah dalang. Saya pun tidak tahu kemudian ada adegan seperti itu. Nah, saya ketemu adegan ini ketika adegan itu dipentaskan. Nah, jadi kalau Gus, kemudian mohon maaf saya potong karena waktu kita juga terbatas, Gus. Jadi Anda juga baru mengetahui kemunculan sosok wayang berjenggot yang diasosiasikan dengan tokoh ulama tertentu itu ketika itu muncul adegan itu. Sebelumnya tidak tahu. Ketika itu muncul, demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada briefing, nggak ada tekanan, nggak ada permintaan. Saya tahu begitu dalam wayang itu muncul. Sebelumnya sama sekali nggak tahu. Apa kemudian yang Anda lakukan? Dan ini sudah diklarifikasi sama dalangnya. Kenapa? Apa yang Anda lakukan ketika itu muncul? Jadi begini, begitu muncul, nggak mungkin saya menghentikan pentas di tengah, menghentikan itu di tengah-tengah pentas. Karena saya akan masuk ke domainnya dalang, dan kalau itu dilakukan saya akan dikritik oleh teman-teman dalang karena nggak ada kebiasaan dalang mentas itu dihentikan, Mas, gitu. Maka setelah selesai baru saya ngomong ini adegan ini pasti akan menimbulkan kontroversi. Saya cuma menyatakan demikian kepada dalangnya setelah acara selesai. Kemudian apa jawaban dari Ki Warseno? Itu beliau bilang ini ekspresi kami sebagai dalang. Dan dia tidak nyebut nama ketika pentas itu. Kalau kemudian itu ada interpretasi, waktu itu ya silakan penonton yang menilai. Tapi yang perlu dicatat, Ki Warseno atau anaknya sama sekali tidak menyebutkan nama. Ya, tidak menyebutkan nama, tapi kita tahu siapa asosiasinya karena konteksnya, Gus. Konteksnya, waktunya juga berdekatan. Itu kan interpretasi video yang dikeluarkan oleh Khalid Basalamah. Itu kan interpretasi penonton.
Sama halnya ketika Mas Wahyu melihat itu mau menginterpretasikan siapa, itu tergantung dari sudut pandang. Ya mohon maaf, kalau hanya yang berjenggot, saya juga berjenggot Mas. Tapi mungkin jenggot saya nggak panjang banget. Oke. Yang berjenggot tidak hanya beliau. Ya, untuk kemudian menjawab kritikan dari warga yang kemudian mengasosiasikan itu ke Ustadz Khalid Basalamah misalnya, sikap Anda bagaimana? Ya silahkan klarifikasi kepada Dahlan. Karena yang tahu seni pertunjukan dan atraksi serta adegan di dalam pentas itu ya Dahlan. Ya posisinya sebagai penonton. Mungkin interpretasi saya dengan yang lain bisa sama, bisa berbeda. Tapi yang tahu itu kan Dahlannya, Mas. Saya kan cuma panitia. Kewajiban saya gelar panggung, tenda, sound system, nyangoni gitu saja kan. Nah, jadi kalau sasaran amukan netizen kepada saya itu sebenarnya salah alamat, Mas. Salah alamat. Tetapi begini, Gus. Tapi kalau misalnya kita bicarakan terlepas, ya saya minta maaf atas kegaduhannya. Anda minta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan karena atas kegaduhannya. Tapi kalau soal konten wayang itu urusan Dahlan, bukan urusan saya. Oke, sebagai tuan rumah saja minta maaf ya karena itu digelar di pesantren Anda begitu ya? Ya, dan saya nggak tahu adegan itu akan terjadi. Saya minta maaf karena kegaduhannya. Kalau soal konten dan isinya itu tentunya domainnya Dahlan. Tuh, karena ini terjadi kegaduhan, ya saya minta maaf. Dan saya bilang, orang berbeda pendapat, katakanlah begini, dalam banyak hal saya berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah. Tetapi saya tidak boleh mengurangi rasa hormat kepada beliau selaku Ustadz, walaupun kita berbeda. Nah, menghormati walaupun berbeda itu sekarang yang susah, Mas. Santri saya itu saya minta kok ketika saya ramai dengan beliau, tolong Ustadz Khalid Basalamah didoakan panjang umur, sehat, walaupun saya berseberangan dengan beliau. Gitu. Termasuk perdebatan, ya kan, diskusi soal perbedaan perspektif hukum dalam Islam, soal wayang. Menurut Anda bagaimana nih diskusi ini, perbedaan ini? Apakah perlu diteruskan atau perlu dihentikan? Salah satu poin inilah kemudian yang menjadikan kita berbeda dengan Ustadz Khalid Basalamah. Walaupun beliau mengaku itu adalah internal jemaah beliau. Tetapi apapun itu, video beliau beredar. Lah kita sendiri memahami bahwa wayang itu hanya sebagai sarana dakwah. Sehingga kemudian ada ketersinggungan ketika wayang dikatakan haram atau bahkan mau dimusnahkan. Tetapi secara personalnya sebagai ustadz saya tidak bisa membenci beliau. Jangan sampai kemudian gara-gara beda pendapat saya mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Kita boleh berbeda, Mas. Gitu loh. Apalagi soal konteks fikih, soal hukum. Kita boleh berbeda pendapat. Tetapi perbedaan itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Baik, Gus, terima kasih. Dan satu hal mungkin yang perlu dicatat, ketika Ustadz Dery Sulaiman tanya sama saya, Gus, setuju nggak Ustadz Khalid Basalamah dilaporkan polisi? Bisa dicek ke Ustadz Dery Sulaiman. Saya mengatakan, saya tidak setuju, karena ini perbedaan ilmu. Kenapa harus lapor polisi? Baik, terima kasih Gus Miftah atas waktunya, atas klarifikasinya. Waktu kita terbatas, mohon maaf sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih Mas.